extraordinary crime. Tapi di satu sisi kalau kita melihat anggaran yang diberikan pemerintah 400 miliar, itu satu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai extraordinary crime. Nah, ini yang merupakan suatu perhatian kita semua. Nah, Pak Boy, apakah mungkin karena BNPT ini jarang-jarang komunikasi dengan Komisi 3 sehingga anggarannya nggak naik-naik? Atau juga mungkin teman-teman Komisi 3 karena tidak pernah dihubungin kalau melakukan suatu kegiatan di dapil masing-masing sehingga Komisi 3 terlupakan juga di sini. Nah, saya kira kedepannya mungkin bisa dijalin lagi bagaimana komunikasi dengan Komisi 3 ini sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di dapil-dapil ini melibatkan kami sebagai Komisi 3 yang ada di dapil tersebut. Karena ini tidak terlepas juga dari apa yang data diberikan oleh BNPT bahwa ada sekitar 1.192 orang kelompok ex-napiter. Nah, ini di daerah-daerah mana saja? Ini sangat penting karena kalau itu ada di dapil kita dan kemudian apa yang dilakukan di sana, itu tentunya kita juga menjadi suatu kemitraan yang kita saling juga dapat melakukan saling memonitoring. Dan kegiatan-kegiatan itu pun adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang memang ada dalam anggaran BNPT. Sehingga ini merupakan suatu bentuk daripada DPR melakukan suatu supervisi dalam program-program itu. Dan apabila memang perlu ditambah, kita akan mengajukan untuk ditambah. Nah, ini salah satu hal yang memang kita perlukan, informasi terbukaan ini. Karena dengan 400 miliar itu, Pak, kita paham sekali bagaimana 400 miliar itu bisa melakukan gerak daripada apa yang program-program yang disampaikan oleh BNPT. Karena menurut undang-undang Bapak adalah sebenarnya leading sektor. Tetapi sampai sekarang perpresnya belum keluar. Nah, ini sampai sekarang juga masih belum jelas leading sektornya ini seperti apa BNPT ini. Belum jelas juga. Jadi apa yang menjadi ini kan seperti chicken and egg. Karena anggaran tidak ada sehingga belum bisa melakukan apa yang diamanatkan undang-undang. Tetapi perpresnya juga belum ada. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk kedepannya? Sehingga BNPT ini benar-benar apa yang diamanatkan yang sudah 5 tahun itu benar-benar dijalankan. Karena permasalahan terorisme ini antara kita lihat bahwa dibilang tidak ada tapi kenyataannya ada. Tapi dibilang ada tidak terlihat ada. Kalau yang kita di kota ini yang kita melihat bahwa masih ada terorisme, indikasinya gampang. Kalau ke mall, ke perkantoran masih melalui X-ray, berarti itu pemerintah menganggap bahwa terorisme masih ada. Jadi kalau setiap mall, kita masih diperiksa. Artinya masih ada terorisme ini sebenarnya di Indonesia. Nah, inilah salah satu hal yang kita lihat bahwa terorisme ini dari awal kita sadar bahwa angka kemiskinan menjadi salah satu pemicu. Nah, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ini? Bapak melakukan sinergi dengan beberapa instansi, beberapa pemerintah, beberapa instansi, kementerian. Saya kira memang perlu harus dilakukan itu. Dan ada satu kerjasama dengan kementerian yang jelas di sini, Pak. Salah satu hal yang kita lihat ini adalah BUMN, Kementerian BUMN. Itu banyak CSR-nya, Pak. Dan sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. CSR ini bisa dimanfaatkan oleh apa yang menjadi napi tipiter yang menjadi program deradikalisasi ini. Dengan BUMN yang ada, itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka mempunyai dana CSR, dan Bapak juga tidak perlu lagi memikirkan. Tapi yang sekarang yang penting itu adalah bagaimana Bapak duduk dengan kementerian dan bagaimana pemerintah itu sadar bahwa ini harus ada kemitraan. Bila perlu MOU dibentuk, Pak, dengan kementerian itu, dengan BUMN.
dibentuk dengan BUMN, bukan BUMN tapi kementerian BUMN-nya, sehingga Bapak akan dibantu oleh BUMN yang ada itu. Saya kira apa yang sudah dilakukan dengan anggaran yang ada ini adalah merupakan suatu prestasi, Pak. Ya, saya katakan suatu prestasi ya prestasi, tetapi kalau kita lihat bahwa peran BNPT terlihatnya seperti apa juga masyarakat banyak yang tidak tahu. Taunya adalah yang menangkap itu adalah Densus 88. Ya kan, BNPT timbul tenggelam. Kadang orang mengatakan bagaimana BNPT pada saat penangkapan dianggap yang menangkap BNPT, tapi ternyata Densus 88. Nah, ini yang memang harus peran dari BNPT ini harus menjadi suatu peran yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagai leading sector di situ. Saya kira itu saja beberapa hal yang saya tambahkan karena banyak teman-teman tadi yang sudah menambahkan. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, sudah banyak sekali Pak Boy pertanyaannya, tapi yang hadir di ruangan ini cuma 7 orang.